Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama keynote speech dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Bapak Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Kepada Bapak Hasyim dipersilakan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama kali saya mau ucapkan terima kasih kepada Nusantara TV, kepada panitia yang mengundang saya untuk membahas, mungkin juga untuk menyampaikan beberapa hal baru terkait dengan tema menjaga alam, menggerakkan ekonomi. Yang saya kira tadi pada intinya Pak Dimpo sudah sampaikan, sebetulnya yang kita harapkan adalah tetap menjaga alam tapi tidak menghambat ekonomi. Kita tetap menggerakkan ekonomi. Ini dua masalah yang selalu muncul, tidak mudah diatur atau dikelola, tapi kita masyarakat Indonesia, pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat bersama ya menuju ya satu tujuan Indonesia bahagia, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera dengan tidak mengorbankan lingkungan hidup dan alam. Nah, ini tadi sudah disebut beberapa perkembangan yang saya kira menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah Prabowo Gibran untuk tetap menjaga dan tetap melanjutkan kelestarian lingkungan hidup, kelestarian alam yang begitu penting bagi kita. Sudah diketahui umum bahwa sebagai wujud daripada tanggapan pemerintah terhadap tadi di bencana yang disebut oleh Pak Timpos, pemerintah sudah mencabut izin usaha 28 perusahaan, ya, termasuk yang di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Barat. Ini adalah tekad, ya, wujud dari tekad pemerintah. Dan saya bersaksi, dan ini mungkin saya bisa share, ya, hal-hal yang baru. Saya hadir pada konferensi selama 2-3 hari di London. Saya ikut dari delegasi Pak Prabowo. Pak Prabowo ketemu dengan Raja Inggris, Raja Charles III, yang ikut juga ikut serta dalam konferensi yang membahas antara lain wilayah dan kawasan konservasi yang di Aceh. Itu namanya Pusangan Conservation Center, yang lahir dari hibah dari Pak Prabowo, dari hutan milik pribadi, perusahaan pribadi, terdapat di Aceh. Hibah itu 90.000 hektar. Ini sebagai komitmen pribadi beliau, Pak Prabowo, untuk konservasi, terutama gajah. Dapat tanggapan luar biasa, apresiasi dari Raja sendiri, Raja Charles. Maka Raja Charles sudah undang Pak Prabowo beberapa kali ketemu, saya juga hadir. Dan waktu itu tanggapan dari masyarakat Inggris yang hadir, ada puluhan pelaku, puluhan investor, puluhan NGOs, LSM yang hadir. Langkah 28 perusahaan itu 28 perusahaan dicabut, itu waktu diumumkan di London, dan tanggapan luar biasa positif. Mereka semua puji-puji pemerintah Indonesia. Ini adalah wujud dan nyata, tindakan nyata. Ini satu. Kedua, yang juga diumumkan waktu di London adalah ini juga sebagai komitmen dari pemerintah. Pemerintah mengalokasi dana 2 triliun rupiah, 120 juta dolar untuk konservasi, untuk melestarikan daerah konservasi Waikambas di Lampung. Ini dana dari APBN. Ini dana dari kalian semua, dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini kan uang dari pajak yang kita sumbangkan, kita bayar ke pemerintah. Uang APBN
dipakai untuk menjaga Waikambas yang amat penting bagi pelestarian gajah, pelestarian badak, pelestarian harimau, dan pelestarian dan segala lain. Ini juga dapat positif karena jarang sekali pemerintah Indonesia alokasi dana begitu besar untuk hal yang mungkin beberapa tahun yang lalu masih diabaikan. Di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, konservasi lingkungan hidup termasuk alam, termasuk satwa liar dapat prioritas. Dan ini adalah komitmen dan ini positif sekali dari dunia internasional. 120 juta dolar. Ini uang kita. Ini bukan uang dari bantuan luar negeri. Ini bukan donasi dari LSM luar negeri. Ini uang kita. Uang bapak-bapak, uang saya, uang kita semua, uangnya Pak Nurdin Tampu Bolon yang kita bayar, ini dipakai. Ini satu. Terus waktu itu diumumkan juga, masalah yang kita hadapi dari dulu adalah niat yang baik. Kita mau menjaga alam, termasuk hutan ya, dan termasuk laut dan sebagainya. Tapi yang ikut menjaga hutan dan laut dan sebagainya, tenaganya amat kurang sekali. Sampai hari ini baru seluruh tenaga polisi kehutanan untuk menjaga 57 taman nasional itu hanya 5.000 dengan gaji minim. Ini kenyataan. Maka Pak Prabowo kemarin sudah putuskan jumlah tenaga polisi kehutanan, khusus kehutanan dalam bahasa Inggris Forest Ranger, ini akan bertambah dari 5.000 menjadi 70.000 yang akan menjaga Taman Nasional. Ini 14 kali. Ini juga hal yang luar biasa. Ini hal baru, tanggapan positif sekali dari dunia luar. Kita nanti ikut serta nanti 70.000 tenaga penjaga wana, penjaga hutan akan menjaga dan betul-betul menjaga supaya nanti tidak ada unsur-unsur yang nakal yang akan terus membabat hutan kita, membuka untuk tambang ilegal dan nanti melakukan hal-hal yang jahat. Ini adalah langkah-langkah nyata. Sudah instruksi Pak Prabowo kepada Menteri Keuangan alokasi untuk menjaga, untuk memelihara 70.000 tenaga polisi khusus kehutanan. Ini luar biasa, ini juga nyata. Dan ini tanggapan sebagai bukti ya apresiasi dari dunia luar. Saya sendiri sudah menerima beberapa delegasi investor. Kemarin hari Senin ada 11 orang dari 8 lembaga investasi keuangan dari Wall Street dan New York, dari Inggris, dari Belanda, dari Belgia, dari Australia yang mewakili puluhan bahkan ratusan miliar dolar yang sudah tersedia untuk ikut investasi di dalam Indonesia khususnya untuk menjaga alam kita. Namanya Nature Based Solutions. So ini yang saya mau sampaikan. Yang terobosan ini lahir dari peraturan Presiden Perpres 110 tahun 2025 ditandatangani Pak Prabowo bulan November yang lalu. Ini saya bawa ke BLM. Ya tadi ada foto-foto saya, video saya di BLM di Brazil. Saya mewakili Pak Prabowo di acara itu. Dan di situ kita sudah sampaikan ya bahwa Indonesia sekarang sudah sangat mendukung solusi-solusi nature based berdasarkan alam. Maka nanti pasar karbon akan nanti dibuka lebar untuk investor-investor dari internasional. Kita rencanakan bahwa tanggal 1 Juli tahun ini 2026 pasar modal akan dibuka lebar dan operasional dengan sistem registrasi unit karbon atau SRUK
menggantikan yang sekarang ini adalah SRN kalau tidak salah, Sistem Regulasi Nasional. Nah ini yang ditunggu dan sudah sekarang ada dasar hukum untuk melaksanakan pasar modal, pasar karbon di Indonesia. Ratusan miliar dolar sudah tersedia untuk ikut nanti masuk ke Indonesia untuk menjaga hutan-hutan kita, menjaga laut kita, karena kita punya rumput laut. Kita juga punya yang baru saya tahu itu namanya bahasa Inggris seagrass atau padang lemon kalau tidak salah. Indonesia mempunyai kekayaan luar biasa tadi disebut oleh Pak Dimpos, luar biasa. Tapi sekarang kita harus ikut menjaga agar supaya tidak ada yang bisa menghancurkan dan mengurangi. Nah, satu lagi langkah yang saya kira semua sudah tahu, bahwa pemerintah sekarang sudah betul-betul bertekad untuk menegakkan hukum di ranah tambang-tambang ilegal dan kebun-kebun sawit ilegal. Saya bisa laporkan bahwa akhir tahun yang lalu 2025 sudah ada 4 juta hektar sawit sudah dikuasai kembali oleh negara dari lebih dari 200 perusahaan yang menebang dan menanam secara ilegal, berarti ya pidana lah ya. Dan ini 200 perusahaan ini ya sudah bertahun-tahun ya bisa jalan sendiri. Tapi sekarang pemerintah Prabowo Gibran sudah menegakkan hukum secara tegas dan sudah menguasai 4 juta hektar dari kebun-kebun ilegal ini. Di samping itu, beberapa bulan lalu sudah dimulai penertiban tambang-tambang ilegal. Ternyata ada banyak tambang ilegal yang berdiri dan beroperasi secara liar, tanpa izin. Dan ini termasuk yang ada 4 tambang ilegal. Sebenarnya legal tapi sebenarnya cacat hukum. 4 yang di Raja Ampat. Itu Pak Prabowo sudah mencabut izin. Ini 228 ya yang di Sumatera. 4 tambang yang sebetulnya apa ya istilah kita? Aspal ya. Asli tapi palsu ya. Itu 4 tambang ilegal diberikan izin di dalam kawasan Taman Nasional Raja Ampat. Pak Prabowo secara tegas sudah mencabut 4 tambang ilegal itu, tambang liar, mungkin ilegal, mungkin tapi tambang liar. Ini semua bapak-bapak ibu semua ini semua menunjukkan keseriusan, ya, tekad tegas untuk menebakkan dan ada berita yang baik sekali. Ini juga berdampak kepada masalah yang dikhawatirkan nama deforestasi. Banyak yang khawatir mengenai pembukaan kawasan-kawasan pangan, food estate di Papua dan tempat lain. Ini akan nanti mengakibatkan hutan-hutan nanti ditebang ya, dan itu nanti tanpa kendali dan sebagainya. Nah, ini ada suatu perkembangan yang luar biasa. Ini adalah Indonesia sekarang sudah mencapai tingkat swasembada pangan lebih cepat dari yang diramalkan. Pak Prabowo waktu itu sudah pasang target tahun 2029 Indonesia swasembada pangan, paling sedikit swasembada beras. Ternyata kita sekarang sudah mencapai swasembada beras saat ini 3-4 tahun lebih cepat dari diramalkan. Tentu kita tetap masih sekarang ini impor jagung, mengimpor gula, mengimpor kedelai. Nah ini sekarang kita menuju ke swasembada kedelai, swasembada kalau bisa, tapi itu perlu waktu yang lama. Tapi sekarang ini yang penting adalah swasembada beras sudah lebih cepat dari 3-4 tahun. Apa hubungannya dengan lingkungan hidup? Dengan kita sekarang sudah mencapai swasembada beras, kemungkinan kita perlu menambah produksi gabah atau padi itu sekarang tidak terlalu urgen, tidak terlalu mendesak. Karena dengan produksi sekarang kita sudah mencapai
swasembada beras. Sehingga mungkin kita tidak perlu, saya dengar Pak Prabowo dan Pak Amran Sulaiman, kita mungkin tidak perlu untuk tanam lebih banyak kawasan-kawasan food estate lebih banyak lagi, tidak perlu. Mungkin kebutuhannya tidak seperti yang kita ramalkan dulu. Karena sekarang dengan lahan-lahan, dengan sawah yang ada, kita sudah mencapai produksi dan swasembada beras. Itu caranya bagaimana kemarin? Ternyata ini ada sebetulnya solusi yang Pak Nurdin dan saya senang. Ini market based kan? Kita berikan insentif kepada petani kita. Kalau petani kita nanti mereka lihat tanam beras, tanam padi itu menguntungkan, dompet-dompet mereka semakin penuh, kantong-kantong penuh dengan uang, mereka kan ada insentif untuk tanam. Maka waktu itu Pak Prabowo bulan Februari tahun lalu sudah menambah harga pembelian gabah atau padi ditambah dari 4.000 jadi 6.500 per kilo. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ingat itu. Itu mengakibatkan petani-petani menanam semakin banyak padi atau gabah. Dan satu hal lagi, ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk dikurangi 20%. Harga pupuk dikurangi ini bulan Agustus September tahun lalu. Ini tidak mengorbankan PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia tetap untung. Saya ketemu di PP Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia tetap untung. Berarti apa? Penghasilan dari para petani itu bertambah. Satu, harga akuisisi, harga pembelian bertambah, harga pengadaan pupuk berkurang. Nah, ini semuanya ada hubungan dengan apa? Dengan lingkungan hidup. Orang bertanya, ini apa? Ini ada hubungan dengan lingkungan hidup. Karena kita tidak perlu lagi, tidak mendesak untuk menambah food estate yang dalam sesuai dengan rencana lama. Itu tidak salah 3 juta hektar. Mungkin cukup 1 juta hektar saja. Mungkin cukup 500.000 hektar saja. Karena sekarang kita swasembada beras. Ini prestasi yang amat luar biasa dari pemerintah Prabowo Gibran. Hendaknya di sosial media netizen-netizen, buzzer-buzzer juga sebut dong. Sebut dong. Kok ini prestasi, ini kok kan nggak disebut. Yang disebut itu banyak bohong-bohong saja, enggak? Prabowo tidak punya 1 hektar pun, setengah hektar pun lahan sawit dimanapun di dunia Indonesia, di bumi Indonesia. Tapi tiap hari saya baca tadi pagi, Prabowo punya lahan sawit. Mohon kawan-kawan juga bisa mengcounter lah di sosial media mengcounter dengan kebenaran. Dengan the truth, dengan kebenaran. Kita lawan kejahatan Kita lawan kejahatan dengan kebenaran. Saya kira itu. Saya kira Pak Dimpos, saya sangat optimis. Begitu kita dipuji-puji, Raja Charles sudah menyatakan dia mau datang ke Indonesia. Raja Inggris sudah datang ke Indonesia sebagai tamunya Pak Prabowo, dan dia mau ke Aceh, dia mau lihat tempat-tempat yang dia sayangi. Dia sendiri sangat sayangi program-program pelestarian satwa liar. Dia seperti bapaknya, almarhum Pangeran Philip, yang dulu juga pendiri World Wildlife Fund tahun 70-an. Saya kira itu temanya menjaga alam, menggerakkan ekonomi. Ini sekaligus, ini sudah terbukti, kita tetap menjaga alam, tapi kita menggerakkan ekonomi, terutama swasembada beras, menuju nanti swasembada pangan, tapi penting beras sudah terjaga. Itu begitu bukti bahwa Indonesia ini swasembada beras, karena Indonesia sekarang sudah 1 tahun tidak impor beras dan tidak ada rencana pengadaan beras dari luar negeri. Dan akibatnya harga beras internasional sudah turun
Dari $660 per ton, sekarang jadi $350 per ton. Ini sudah bukti bahwa Indonesia berhasil. Mohon ini disebarluaskan di sosial media ya, kawan-kawan semua ya. Ini prestasi-prestasi yang luar biasa. Ini tadi saya kira sudah beberapa kesempatan sudah saya sampaikan rencana dari PLN untuk pengadaan listrik ya. 70 gigawatt sampai tahun 2035, dari 76% dari energi terbarukan, termasuk dari tenaga air, tenaga surya, tenaga panas bumi. Ini sudah saya sampaikan dan sudah diketahui. Ya. Tapi ini akan maju terus, sudah akan dimulai, dan ini juga wujud, ya, wujud dari niat dari pemerintah kita. Sampai tahun 2040 saya dengar rencana adalah totalnya ada 103 gigawatt, tetap 76% dari energi terbarukan. So saya kira itu ya pesan-pesan yang penting, tekad, niat, dan saya kira kemauan politik. Yang penting kemauan politik. Ya, ini yang penting. Ini yang penting, kemauan politik. Kalau tidak kemauan politik, pengusaha-pengusaha yang nakal, yang liar itu tetap akan berlangsung. Ya, 28 perusahaan dicabut sekali itu kejutan itu waktu kami di London dan dipuji-puji. Semua yang hadir dari dunia internasional semua puji langkah itu. Langkah itu karena mereka waktu itu ragu-ragu apakah pemerintah Indonesia mempunyai kemauan politik. Political will itu yang jadi game changer, itu yang merubah ya peta ekonomi dan sosial dunia. Saya kira begitu. Saya kira cukup dari situ ya. Mungkin saya bisa berjam-jam loh Pak Dimpos. Ya, apalagi dikasih makanan enak tadi dan kopi juga enak. Saya kira demikian dari saya ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya juga terbuka untuk melayani. Saya kira demikian dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hasim Joyo Hadikusumo.